Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Adi Supriyadi dalam materi seminar pajak. Yang akan kita bahas kali ini adalah pajak pertambahan nilai. Baik, pajak pertambahan nilai itu yang pertama kali mencetuskan adalah Carl Friedrich von Siemens, seorang industrialis dan konsultan pemerintah Jerman pada tahun 1919. Namun ironisnya justru pemerintah Prancis yang pertama kali menerapkan PPN dalam tarif perpajakannya pada tahun 1954. Sedangkan Jerman baru menerapkan pada awal tahun 1968. Indonesia baru mengadopsi PPN pada tanggal 1 April 1985 menggantikan PPN yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1951. Proses pergantian ini merupakan salah satu rangkaian tarif perpajakan nasional yang dikenal sebagai Tax Reform 1983. PPN menggantikan peranan PPN di Indonesia karena PPN memiliki beberapa karakter positif yang tidak dimiliki oleh PPN. Legal karakter PPN yaitu sebagai berikut. Yang pertama, PPN adalah pajak tidak langsung. Maksudnya, PPN ditinjau dari sudut ilmu tarif, yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajaknya dengan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajaknya ke kas tarif pada pihak-pihak yang berbeda. Jadi bukan berarti pajak tidak langsung ini seperti pembayaran pajak yang sifatnya kayak jalan, kayak jembatan dan lain sebagainya, tapi ini pajak tidak langsung itu adalah pajak yang pemikul beban pajaknya dan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajaknya pada pihak yang berbeda. PPN juga termasuk pajak objektif. Sebagai pajak objektif mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak di bidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjek pajak tidak relevan. PPN bersifat multi-stage levy, mengandung pengertian bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi barang kena pajak atau jasa kena pajak. PPN juga bersifat non-kumulatif. Maksudnya itu yaitu tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda. Jadi kalau sudah dikenakan dalam satu perpajakan tidak akan dikenakan kembali. Karena kalau dikenakan kembali akan menjadi pajak berganda. Yang berikutnya PPN teruntuk untuk dibayar ke kas menggunakan indirect subtraction method, yaitu metode penghitungan PPN yang akan disetor ke kas dengan cara mengurangkan pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang dan jasa. PK lebih besar daripada PM, PK sama dengan PM, PK lebih kecil daripada PM. Yang berikutnya PPN Indonesia menganut tarif tunggal, yaitu sebesar 10%. Dengan peraturan pemerintah, tarif ini dapat dinaikkan paling tinggi menjadi 15% atau diturunkan paling rendah menjadi 5%. Yang berikutnya adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Jadi PPN ini hanya digunakan di dalam negeri. Jika kita di luar negeri bukan namanya PPN lagi, tapi mungkin jenis lain karena di luar negeri tidak menganut PPN seperti di Indonesia. Di slide berikutnya, mekanisme PPN Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah mekanisme PPN secara umum,
yang diatur dalam pasal 9 dan 13 Undang-Undang PPN tahun 1984. Yang berikutnya mekanisme PPN yang bersifat khusus yang diatur dalam pasal 6A Undang-Undang PPN tahun 1984. Baik, kita bahas satu-satu. Mekanisme PPN secara umum diatur pada pasal 9 dan 13 Undang-Undang PPN 1984. Ini seperti apa? Ada 5 kalau di modul. Yang pertama, setiap PKP menyerahkan BKP wajib membuat faktur pajak. Yang berikutnya, pada saat PKP membeli BKP atau menerima JKP dan PKP lain juga membayar pajak yang terutang. Pada akhir masa pajak, pajak masukan tersebut dikreditkan dengan pajak keluaran. Apabila pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka kelebihan pajak itu akan dikompensasikan dengan utang pajak dalam masa pajak berikutnya. Pada akhir masa pajak, setiap PKP wajib melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak yang terutang kepada KPP selambat-lambatnya 20 hari dari setelah akhir masa pajak. Berikutnya, pajak pertambahan nilai yang bersifat khusus itu yang pasal 16A Undang-Undang PPN. Ini terkait dengan instansi pemerintah dan badan-badan tertentu ditunjuk sebagai pemungut PPN. Yang berikutnya PKP yang menyerahkan BKP dan JKP kepada pemungut PPN. Yang berikutnya pada saat pemungut PPN tersebut melakukan pembayaran harga jual dan pergantian. Presentasi saya dicukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.